Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Setiawan dari GUSA, ingin mengulang lagi materi atau tugas individu dari Ketua LDKM. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang Isma Parsi. Apa itu Isma Parsi? Isma Parsi itu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra universitas yang berbasis kooperasi bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Nah, di sini ada sejarahnya Isma Parsi. Pada tahun 50-an terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan yakni UGM dan ITB, dan keduanya pun memiliki masalah yang sama. Mahasiswa UGM dan ITB sepakat mendirikan Isma Parsi pada 22 Desember tahun 1955 di Yogyakarta. Nah, di sini ada terpilihnya ketua Isma Parsi yang pendirinya itu Purnomo Sigih dari UGM dan Milidan Sirayat dari ITB. Dan sekjennya itu pertama Isma Parsi yaitu Cecep Saiful Rohman, dipilih di Munas di Bukit Tinggi. Nah, di sini ada filosofi dari logo Isma Parsi. Logo Isma Parsi berbentuk oval vertikal dalam perbandingan 2:3 dengan warna dasar hijau, tulisan dan gambar putih dengan dua garis hijau yang memiliki lingkaran sebelah luar dan tulisan Ikatan Senat Farmasi seluruh Indonesia yang merupakan sebelahan dalam. Di tengah terdapat gambar ular melilit piala dengan buku terbuka di bawahnya dan tulisan Isma Parsi. Nah, di sini ada IPSF, yaitu International Pharmaceutical Student Federation. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Nah, di sini ada histori dari IPSF. Yang pertama, IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Terus yang kedua, dibentuknya itu di London pada tahun 1947 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawa 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di berbagai negara, yaitu 88 negara. Yang terakhir, kesekretariatnya berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor PIP. Nah, selanjutnya ada pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah maha, yang artinya ter. Siswa itu pelajar. Mahasiswa artinya terpelajar. Apa peran mahasiswa? Nah, peran mahasiswa secara teori itu ada agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, moral force. Nah, peran seorang mahasiswa farmasi itu apa? Yang itu kontribusi sama dengan berprestasi. Nah, di sini itu kontribusinya itu pada siapa? Yang pertama ada orang tua, kampus, dan diri sendiri. Apa itu farmasi? Nah, farmasi itu berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani, yaitu racun atau obat. Nah, di sini ada ruang lingkup farmasi. Nah, yaitu ada bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintah, bidang pengawasan obat dan makanan, bidang akademik, dan bidang komunitas. Nah, bagaimana ruang lingkupnya itu? Ada bidang industri. Nah, di sini ada pemasaran produk, riset dan pengembangan produk, pengendalian kualitas, serta produksi dan administrasi atau manajemen. Nah, di sini ada bidang klinik. Nah, bidang klinik itu ada pemberian informasi obat atau penggunaan dan pemantauan obat. Yang selanjutnya ada bidang pemerintahan. Nah, di sini ada administratif, pemeriksaan dan bimbingan pengendalian.
Selanjutnya yang terakhir ada bidang akademik. Sesuai dengan tugas Tridharma perguruan tinggi, farmasi yang bekerja di lembaga pendidikan tinggi dituntut juga melakukan penelitian di bidang farmasi. Nah, di sini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 itu tentang pekerjaan kefarmasian, menyatakan bahwa tenaga kefarmasian itu adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan teknis tenaga kefarmasian. Nah, di sini ada TTK, tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari ahli madya, tenaga menengah farmasi, dan sarjana farmasi. Nah, di sini ada apotekernya. Nah, apoteker itu sarjana yang telah lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatannya. Nah, di sini ada alur pendidikan dari 4 tahun untuk program S1 farmasi. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 3, dan tingkat 4. Nah, apa itu potensi? Nah, sebuah kemampuan dasar yang memiliki manusia sangat mungkin untuk dikembangkan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui potensi kita tersebut itu? Lakukan analisis SWOT pada diri sendiri. Nah, di sini ada selanjutnya ada materi BMP, Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. BMP itu adalah Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. BMP merupakan jurnal yang dibentuk oleh ISMA Farsi setelah ada surat keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 152 tentang wajib publikasi ilmiah bagi lulusan S1, S2, S3. Nah, di sini ada visi dan fungsi. Visinya itu menjadi wadah bagi mahasiswa farmasi Indonesia dalam riset dan development yang berkualitas tinggi. Sehingga yang terakhir itu adalah fungsi, sebagai sarana bagi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia untuk mempublikasi hasil penelitian. Nah, di sini ada BIMP-nya itu memuat, yang pertama ada hasil penelitian, yang kedua advertorial, yang ketiga penyegar ilmu kefarmasian, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima laporan khusus, yang keenam editorial. Terus selanjutnya ada materi SCI Smart Class ISMA Farsi. Sesuai dengan usaha-usaha dari ISMA Farsi, salah satunya ikut serta secara aktif dalam mengembangkan daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian. Dibutuhkan penelitian yang mendukung menunjang kebutuhan tersebut. Itulah yang kita perlukan dalam suatu wadah pelatihan yang dapat memfasilitasi semua mahasiswa S1 Farmasi Indonesia. Nah, ada konsep SCI. Itu ada seleksi berkelas, mendapatkan pelatihan dan pendalaman materi. Yang ketiga evaluasi diri, keempat merancang, yang kelima uji kompetensi, yang terakhir penghargaan. Lanjut ada materi pimpinan dan manajemen organisasi. Nah, di sini ada latar belakang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peran penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Logikanya, tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan tersebut terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada who have leadership. Terus yang selanjutnya ada kepemimpinan menurut beberapa ahli, ada 4 ahli. Yang pertama adalah menurut George Terry. Nah, yang kepemimpinan adalah aktivitas yang mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuannya organisasi. Yang kedua menurut Sutarto, yaitu kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar tersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Yang ketiga, menurut Hemphill dan Cons, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok. Nah, suatu kelompok itu ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama-sama dalam suatu tim tersebut. Yang keempat adalah menurut Cons dan O'Donnell, kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dan bersungguh-sungguh untuk meraih tujuan yang sama. Yang selanjutnya ada teori kepemimpinan, ada 4. Yang pertama itu teori karakter, suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik atau sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Yang kedua itu teori perilaku, yang dimana teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Yang ketiga teori kepemimpinan situational leadership theory. Teori ini berusaha untuk memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya tersebut. Nah, selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan. Yang pertama, menyingkapkan diri. Yang kedua, wawasan. Yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Yang keempat, agen perubahan, agent of change. Terus yang kelima ada pengembangan. Yang keenam ada pemegang saham. Yang ketujuh, keterampilan mengatasi stres. Yang kedelapan adalah ekspresi. Yang kesembilan, menjinakkan anomi atau perusahaan organisasi. Yang kelima adalah harmoni. Nah, di sini ada leadership style. Gaya kepemimpinan pada dasar mengandung pengertian sebagai suatu perwujudannya tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuan dalam memimpin tersebut. Nah, jenis-jenis kepemimpinan yaitu ada 1. Koersif, kedua otoritatif, yang ketiga afiliatif, keempat demokratis, kelima facilitating, yang keenam coaching. Nah, di sini ada fungsi kepemimpinan, yaitu ada fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, terus yang terakhir fungsi memberi motivasi. Terus ada manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu ada manajemen program, cara atau perencanaan terhadap sesuatu. Organisasi yaitu suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Nah, manajemen organisasi itu yaitu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya tersebut. Yang kelima ada fungsi organisasi manajemen. Ada planning, lead, team management, closing, staffing, motivation, organizing. Nah, ada tujuan manajemen organisasi, yaitu membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, membuat lingkungan yang nyaman. Yang selanjutnya ada teknik persidangan Isma Parsi, yaitu pendahuluan, yaitu persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dalam menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, jenis-jenis persidangan itu awal sidang paripurna atau pleo. Yang kedua sidang paripurna, yang ketiga sidang komisi. Nah, di sini ada sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kegiatan baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang paripurna yaitu sidang paripurna yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi yaitu sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan baik anggota penuh dan anggota peninjau yang telah dibagi dalam beberapa komisi. Nah, peserta sidang Isma Parsi yaitu ada 2, anggota penuh dan anggota peninjau. Nah, hak dan kewajibannya itu ada anggota penuh dan anggota peninjau. Anggota penuh yaitu menaati AD atau ART sebagai peraturan yang ditetapkan oleh sidang. Terus yang anggota peninjau itu tidak mempunyai hak suara dan hak yang dipilih. Terus ada pimpinan sidang yaitu tugas
Dan peran menegur peserta sidang yang mengganggu jalannya sidang. Yang kedua, menentukan peserta sidang yang berhak mengeluarkan pendapat. Terus ada yang kewajiban. Nah, kewajiban itu ada menghargai setiap pendapat, merespon setiap pendapat, menasihati peserta yang tidak beretika. Pimpinan sidang yaitu ada memimpin sidang, membantu jalannya sidang, membuat notula rapat. Nah, istilah dalam persidangan yaitu ada pending, scoring, lobbying, voting, walking, quorum, interview, PK, opsi. Langkah mengambil keputusan yaitu adalah musyawarah mufakat, lobby, atau voting. Nah, ada aturan ketuk palu. Yang pertama ada 1 kali ketukan, 2 kali ketukan, 3 kali ketukan, lebih dari 3 kali ketukan. Yang 1 kali ketukan itu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang 2 kali ketukan itu menghentikan sidang sementara waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau scoring. 3 kali ketukan itu membuka penutup sidang atau secara resmi mengesahkan keputusan atau final hasil dari sidang tersebut. Lebih dari 3 kali ketukan itu menenangkan peserta sidang apabila forum sidang tidak terkendali. Terus yang terakhir ada materi dari 9 Star of Pharmacy, yaitu pendahuluannya itu tugas dan fungsi seorang farmasi adalah menjadi sarana pekerjaan atau kefarmasian menurut pembarui standar operasional produk dan sebagai distributor yang profesional. Nah, peran seorang farmasis dalam menyosong Indonesia Sehat 2025 yaitu ada farmasi berperan sebagai 9 Star of Pharmacy, menyediakan berbagai sediaan obat yang memiliki nilai mutu dan berkualitas di mana nasional maupun internasional. Menjadi seorang narasumber yang aktif dalam memberikan pelayanan berupa informasi dan tindakan. Nah, peran farmasi: caregiver, teacher, lifelong learner, manager, leader. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau pembaca materi saya kurang lengkap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.